Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ishak Sambakukun, NIM 2003030039. Di sini saya akan membahas tentang buku Understanding Survey Methodology, Social Theory and Application untuk memenuhi tugas metodologi sosial. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Langsung saja ke materinya. Bab 1. Mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan survei metodologi. Singkatnya, kedua bidang ini bisa sangat diuntungkan satu sama lain. Metodologi survei menawarkan sosiologi pengukuran yang ketat dari fenomena sosial, tetapi juga memberikan kontribusi mekanisme untuk menguji, memperluas, dan mengembangkan teori. Dan sosiologi memperkuat survei metodologi dengan memberikan kontribusi keluasan dan kedalaman teoritis, membantu ahli metodologi survei untuk memahami fenomena sosial yang mereka temui di dalam dan di luar wawancara survei. Ini adalah harapan saya bahwa bab-bab berikut akan menarik dan menantang pembaca dan memotivasi mereka untuk mempertimbangkan cara-cara yang dapat mereka bawa teori sosiologi ke pekerjaan metodologi survei mereka, atau membawa artefak metodologi survei ke pekerjaan empiris mereka untuk menguji teori sosiologi. Bab 2. Menuju teori tingkat respon survei itu tidak lagi saling melewati seperti orang asing di malam hari. Karena perubahan dalam metode survei ini dan faktor-faktor yang dapat meningkat secara signifikan tingkat respon yang terjadi, teori tingkat respon yang digunakan oleh beberapa orang untuk membantu desain tidak sangat membantu. Sekarang sepertinya waktu yang tepat untuk memperbarui dan memikirkan kembali teori-teori sehingga mereka dapat memberikan panduan yang lebih efektif untuk desain survei masa depan yang akan menghasilkan tingkat respon dan representasi yang dapat diterima populasi survei. Bab 3. Memajukan teori yang diinginkan secara sosial, menanggapi bagaimana proses identitas mempengaruhi jawaban untuk pertanyaan sensitif. Kebijaksanaan konvensional malah beli pertanyaan yang mengganggu atau mengancam, atau yang objek kontroversial atau tidak menyenangkan sebagai sensitif. Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat sebagai sulit untuk ditanyakan dan bahkan lebih sulit untuk dijawab karena jawaban mereka mungkin memalukan atau membuat responden merasa bersalah atau malu. Akibatnya, mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dijawab dengan cara yang diinginkan secara sosial, baik salah negatif, atau mengaku tidak melakukan sesuatu yang benar-benar dilakukannya, biasanya karena itu disukai, atau positif palsu, yaitu mengaku telah melakukan sesuatu yang dilakukan, tidak biasanya karena itu wajib atau dipandang bermanfaat. Bab 4. Budaya dan perilaku respon. Ikhtikar mekanisme budaya menjelaskan kesalahan survei. Dalam melakukan ikhtikar ini, kami mencatat bahwa ada banyak kritik terhadap Hofstede, dan kerangka budaya lain yang dibahas, di antaranya kritik McSweeney model Hofstede. Misalnya adalah kekhawatiran bahwa karyanya terlalu menggeneralisasi dimensi budaya di tingkat nasional dan mengabaikan apa yang dalam banyak kasus mungkin merupakan heterogenitas yang cukup besar dan tingkat subnasional. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa dimensi yang ia
identifikasi didasarkan pada kumpulan item survei yang sangat kecil dan tidak dapat diharapkan untuk secara memadai mengambil sampel beragam komponen dari nilai-nilai yang dia klaim mereka mewakili. Perlu dicatat juga bahwa kumpulan data yang digunakan oleh host TD untuk mengembangkan kerangka kerjanya terbatas pada karyawan yang bekerja untuk IBM Corporation hampir 50 tahun yang lalu, dan sejauh mana para karyawan ini sama-sama responsif dan berbagai budaya mereka dapat dengan mudah dipertanyakan. Mengingat kerangka kerja alternatif sekarang tersedia, dicatat sebelumnya dalam bab ini, penting untuk mengenali bahwa ada tidak konsensus tentang strategi yang paling tepat untuk mengeksploitasikan dan menilai nilai orientasi budaya. Bab 5. Menerjemahkan pelajaran dari status karakteristik dan status harapan teori hingga metode survei. Secara metodologis, merinci cara karakteristik status seperti ras, jenis kelamin, usia, dan daya tarik mempengaruhi interaksi kelompok. Wawasan dari penelitian SCS memiliki rekomendasi konkret untuk ahli metodologi survei berkaitan dengan ras, jenis kelamin, dan lainnya. Karakteristik status asisten peneliti relatif terhadap dalam kombinasi dengan peserta. Akhirnya, SCS dapat mengambil manfaat dari keahlian ahli metodologi survei untuk menetapkan kesimpulan urutan ketiga atau keyakinan status. Mengkonfirmasi manipulasi eksperimental diperhatikan dan memastikan kondisi ruang lingkup terpenuhi. Hal ini terutama berlaku sebagai SCH. Penelitian dilakukan dalam eksperimen online. Seiring waktu, simbiosis antara metodologi survei dan SCH dapat dan harus berkembang. Bab ini menyarankan beberapa cara agar hubungan ini berkembang. Bab 6. Stigma dan makna sosial. Keinginan Islamofobia tersembunyi di Belanda. Secara teoritis, bab ini menghubungkan gagasan stigma pada tradisi interaksionis simbolik dalam sosiologi dan konsep sosial bias keinginan yang muncul dan literatur tentang metodologi survei. Hasilnya adalah kerangka kerja yang koheren di mana tekanan sosial untuk menawarkan respon yang diinginkan dikembangkan sebagai objek studi itu sendiri dan bukan sekedar bentuk bias. Secara empiris, karya ini menggunakan eksperimen survei tingkat populasi di Belanda untuk melihat bagaimana prediksi yang dibingkai oleh teori stigma menghasilkan interpretasi yang berbeda korelasi yang tampaknya dipahami dengan baik dengan toleransi pendidikan. Jika lebih responden berpendidikan mengantisipasi stigma Islamofobia, kemauan menutupi yang lebih besar mengkorelasi positif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena semakin terdidik, semakin lebih rentan terhadap tekanan keinginan sosial pola pembohong yang berpendidikan. Bab 7. Mengetahui sama dengan menjadi salah. Pemeriksaan jangan tahu respon untuk pertanyaan tentang ukuran populasi imigran. Item non-response dijamin untuk sebagian besar instrumen survei. Jika pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan faktual, di mana diharapkan seorang tidak akan tahu yang benar jawaban, kemungkinan besar subjek yang akan merespon dengan tidak tahu. Studi saat ini telah menemukan bahwa kategori ini lebih dari sekedar gangguan statistik. Dia harus dianggap secara substantif bermakna dan menarik. Penemuan masa depan harus tetap mengeksplorasi tanggapan Deka seperti itu sebagai kategori yang layak untuk dipahami daripada hanya menjatuhkan atau menugaskan mereka perkiraan buatan. Mengabaikan mereka hanya dapat menghalangi kemampuan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan dan toleran. Bab 8. Kekuatan budaya dan item non-response di survei sosial. Dalam bab ini, kami membahas ketidakseimbangan ini dengan memeriksa INR dalam lintas negara survei sosial dan mempertimbangkan hubungannya dengan beberapa konstruksi yang dapat memajukan pemahaman kita tentang proses INR. Ini termasuk status sosial, kekuasaan, keragaman, dan budaya. Kami fokus pada aspek-aspek ini karena mereka memungkinkan kita untuk mempertimbangkan konteks sosial di mana individu membuat keputusan apakah mereka akan berpartisipasi dalam wawancara survei
atau menyelesaikan kuesioner yang dikelola sendiri. Dalam melakukannya, kami memperkerjakan sumber yang kaya internasional data sosial yang memberi kita kesempatan untuk mengintegrasi bukti yang dapat berkaitan dengan INR. Banyak yang diantaranya terbatas pada satu pengaturan nasional dan memeriksa generalisasi di seluruh rangkaian konteks sosial yang lebih beragam. Juga memungkinkan kita untuk meneliti hipotesis baru yang berkaitan dengan efek potensial dari budaya yang hanya dapat diperiksa dengan menggunakan kumpulan data multinasional. Kita mulai dengan gambaran umum penelitian yang ada tentang INR. Bab 9. Kolerasi perbedaan interaksi pola antara hitam dan putih responden. Sementara penelitian survei tetap menjadi salah satu metodologi terpenting melalui di mana peneliti mengumpulkan data yang tentang karakteristik kunci dan dari populasi. Fundamental fitur wawancara survei dapat meningkatkan kesalahan variabel. Mengurangi presisi dari perkiraan, fitur-fitur ini juga dapat menyebabkan perbedaan sistematis dalam jawaban di seluruh spektrum ras, etnis, atau budaya yang mendefinisikan secara sosial kelompok, mengorbankan kemampuan peneliti untuk membuat perbandingan kelompok. Di dalam bab, kami menggambarkan pola bagaimana jawaban atas pertanyaan survei standar tentang berpartisipasi dalam penelitian medis. Beberapa di antaranya berfokus pada topik terkait ras, terjadi selama wawancara dengan anggota dari kelompok ras yang berbeda, yang pengalaman dan topik pertanyaan dapat secara membeda mempengaruhi bagaimana mereka memproses item secara kognitif. Kami menggunakan interaksi pewawancara responden sebagai kendaraan untuk memeriksa dan memahami proses ini. Bab 10. Kesimpulan dan arah masa depan untuk memahami metodologi survei. Bab-bab ini dan saran untuk penelitian masa depan di seluruh dunia hanya mewakili awal dari potensi hubungan antara sosiologis, teori, dan metodologi survei. Yang terpenting, lebih lengkap dan efektif penggunaan teori akan dimulai dengan penjelasan teoretis sebelum beralih ke konstruksi hipotesis dan pengujian dengan data survei. Para data administratif terkait merekam data atau eksperimen survei ini adalah harapan tulus saya, dan saya mengharapkan itu dari penulis bab volume ini juga, bahwa penelitian di masa depan akan lebih kuat hubungan antara metodologi survei dan teori dan perspektif sosiologi yang akan menguntungkan kedua disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Dan jikalau ada kata yang salah dalam video presentasi ini, dalam hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.